Ngaji Asyik Remaja Pati bersamaku Kamila Roskia. Sabtu 11 Juli 2026. Jangan takut disebut soalin. Tadi dari Pemateri kita Ayunda Nailin RASHMH. Ikut-ikutan arus kemudian dikatakan gaul tapi amburadul. Bertanya bagaimana cara Sesi sharing dan tanya jawab peserta kajian Tausiah Ustadz Muhammad Rifki Areza LC. Maka semuanya bisa dijawab. Teman baru kajian kita, dari Juana. yuk gabung grup Ngaji Asyik Remaja Pati. Silakan hubungi admin kajian Kajian rutin sebulan sekali. yang diselenggarakan di The Meet Cafe Pati mulai jam 3:30 sore sampai selesai. Yuk ajak keluarga dan bestie kalian ke sini ya. Red flag dalam relationship. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ayunda Nailin RASHMH. Nah, beliau ini pimpinan redaksi di Laskar Likar TV. Betul ya, istilahnya remaja-remaji ya. Remaja-remaji dalam berhubungan itu terkadang ada yang red flag, ada yang toxic. Saya juga nggak tahu apa itu red flag. Red, merah, flag, bendera merah dikibar-kibarkan gitu. Saya nggak tahu. Nanti akan dijabarkan dari Nailin dan itu membuat resah. Ya selama berapa jam? Sebanyak-banyak. Dan juga memoris dan Fianza selaku pembina acara ini Ngaji Asyik Remaja Pati. Red flag ini bukan hanya dalam hubungan antar pria atau wanita, adapun juga antar teman, persahabatan antar teman perempuan dengan perempuan. Ini orangnya red flag banget deh, suka ngutil, suka gibah. Termasuk red flag, orangnya ini red flag banget ini orangnya. Suka ngutang, gak bayar lagi, utang gak bayar lagi, terus suka gosok pakai barangnya orang, termasuk orang-orang yang red flag. Jadi kalau ketika kalian punya teman yang seperti itu berarti teman yang red flag juga patut untuk kalian waspadai. Jangan terlalu dekat, nanti jangan-jangan kalian nggak makan nangkanya itu kena mulutnya. Nah. Tapi untuk khusus yang memang mungkin yang sangat-sangat lebih perlu diwaspadai, terutama untuk para remaja di sini mungkin 90% belum nikah ya kalau melihat dari fasenya, atau ada yang sudah berpasangan mungkin ya. Nah sebelum untuk melangkah ke jenjang berikutnya, nah ini biasa awal-awal orang itu nggak akan langsung mukul, mulai dari nyindir-nyindir halus, nyindir kasar, bentak, kemudian mulai dia memukul masih gak puas, mungkin dia akan melakukan ancaman-ancaman seperti itu, diancam lah, nanti sebenarnya ini seperti itu termasuk kekerasan psikologis yang akan menimbulkan tekanan, karena harusnya sebuah hubungan itu memberikan ketenangan, bukan tekanan. Iya, kayak Ngaji Asyik ini jadi harusnya gitu ya. Iya, seperti itu Kak. Gitu ya. Terus ada satu lagi nih Kak, yang termasuk red flag dan patut diwaspadai oleh remaja-remaja ini atau teman-teman kita ini yang lagi mungkin proses menunggu atau mau menjemput jodoh ya Kak. Namanya itu adalah love bombing. Apa nih? Ya, Love bombing. kayak istilah-istilah karena umur kita terlalu itu ya. Jauh ya. Love bombing itu dia suka menghujani dengan hujan-hujan yang berlebihan. Jadi kita juga kalau lihat apa ini tuh namanya newsnya ya atau artis kesukaannya, dan suka kayak bebas sendiri, lihat tadi kaciman udah bebas sendiri gitu. Padahal itu kan buruk ya harusnya. Tidak, tapi ya tangannya kayak gini-gini kayak gitu. Nah itu emang salah satu godaan di hampir semua lah, karena memang manusia itu memang diciptakan atau dirancang dengan nafsunya. Nah bagaimana kita harus bisa manajemen atau mengendalikan
nafsu tersebut. Insya Allah kalau fondasinya udah bagus, itu akan tahu batasannya ini itu udah melanggar batas. Dan harus berani, jangan takut disebut soalim. Mending jadi soalim tapi terjaga daripada ikut-ikutan arus yang dia dikatakan gaul tapi amburadul. Apalagi kalau menginginkan pasangan yang baik, Kak. Kita harus berpedoman pada ayat Al-Quran bahwa laki-laki baik-baik itu perempuan baik-baik itu untuk laki-laki yang baik-baik. Jadi kalau pengen dapat pasangan baik, nah itu yang selalu aku berdosa ke adik aku. Kalau kamu pengen dapat pasangan yang baik, kamu harus baik dulu. Di rumahnya aja, terus malah nanti kalian dosa berkolot kemana-mana berdua aja, karena maunya sama Deveno aja. Nanti takutnya malah karena love bombing tadi. Itu contohnya. Jadi untuk menghindari red flag, salah satunya adalah jangan terburu-buru, dikenali dulu sekitarnya. Kalau jodoh udah kemana kok. Tapi kalau emang pengen dijodohin banget sama itu ya berdoa sama Allah semoga itu yang terbaik. Oke, kayaknya itu dulu deh Kak. Kita baru diskusi aja Kak. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Aida. Luar biasa ya. Saya juga ya karena mungkin usia saya agak meskipun saya tidak menolak tua, tapi ya udah kepala tiga saya ya ternyata. Tapi ini luar biasa. Ada beberapa insight yang baru saya pahami tadi ya disampaikan itu. Dan luar biasa tadi ini telah kita dengar semuanya ya, berbagai macam bentuk dari yang paling ringan sampai yang paling parah tadi ya, contohnya cepat Taufik Hidayat di Bandung itu. Nah itulah bahayanya kalau toxic relationship ya. Maka tadi ya tips-tips memilih pasangan. Nah ini penting ya. Dan ketika beliau itu satu solusi nanti kita akan bahas di pertemuan ini khusus untuk orang tua ya. Nanti ada itu yang ngaji asik orang tua pagi gitu ya. Kembali lagi ke masalah red flag dan toxic itu, Oke, nah kemudian ketika kita sudah terjerumus ke red flag itu kita harus seperti apa Kak? Bisa nggak kita terbebas dari red flag ini? Barangkali di sini ada yang sudah terikat atau terjalin dengan hubungan yang red flag itu. Gimana sih caranya? Nah yang pertama itu harus memahami diri sendiri. Sebenarnya kami itu orangnya seperti apa sih? Dan ketika kamu sudah memahami diri sendiri, kamu menggali kelebihan kamu itu apa. Gak ada satu makhluk pun yang diciptakan terjadi pada gagal itu gak ada. Jadi gak ada satu makhluk yang diciptakan tanpa kelebihan itu gak ada. Semua orang tuh punya kelebihan, walaupun kelebihannya itu hanya seujung kuku misalnya. Hanya sedikit, tapi itu kelebihan. Dan ketika kamu menyadari potensi diri kamu dan kamu menyadari kamu punya kelebihan, kamu tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasi kelebihan kamu. Tausiah Ustadz Muhammad Rifki Arisa LC di akhir kajian. Tema sore ini itu red flag relationship yang berhubungan sama laki-laki dan perempuan. Bisa Taufik Hidayat yang YTR itu atau pesantren Dawaku semua kan antara itu. Tapi hari ini malah melebar kemana-mana kepada anak dan orang tua dengan teman malah lebih lebar lagi. Walaupun malah jadi gamblang, tapi alhamdulillah dapat banyak insight ya. Saya boleh tambahkan tentang red flag. Kiai yang red flag ya, kiai red flag. Saya kira dua saja yang paling inti. Misal santriwati dengan kiainya, atau santri laki-laki dengan misal bungai misalnya, atau dengan ning pondoknya misalnya. Saya kira ada dua hal saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama tidak boleh khawat, yang kedua tidak boleh sentuhan non mahram. Tidak khawat dan tidak sentuhan non mahram. Maka kalau ada orang yang dilabel kiai atau ustadz malah suatu malam minta pijit misalnya, ini langsung dicoret aja. Bahkan dilaporkan ke Majelis sekalian dan dicabut izin operasional pondoknya atau izin operasional kiai dan diganti sama yayasannya. Ini penting karena tidak ada kiai yang membolehkan, karena hukumnya memang nggak boleh. Semua mazhab fikih tidak membolehkan sentuhan dengan non mahram. Hanya satu mazhab Hanafi, mazhab Hanafi itu yang dipeluk warga muslim di Turki ya, di negara pecahan Uni Soviet ya, yang taatan itu mazhab Hanafi itu membolehkan hanya kepada perempuan yang sudah lansia, laki-laki dengan lansia, itu boleh jika tidak ada syahwat yang muncul saat sentuhan dengan mereka. Sesi tanya jawab. Penanya pertama, bisa dipanggil Dava.
saya di sini kan tadi kan sudah dibahas ya tentang red flag. Nah, saya sekarang bertanya bagaimana cara menjadi green flag. Ya, itu aja. Untungan ya karena nggak berjualan ya, jadi nggak perlu berpikir menguntungkan orang lain, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Oke, jadi itu ya Mas Dava tadi ya. Ya, kata dia tadi amanah, tanggung jawab, sopan. Ya, oke. Tapi ke masalah attitude berarti ya. Attitude biasa ya. Berarti memang kita harus pintar-pintar untuk menilai orang secara attitude. Dan itu kan kelihatan dalam pembawaan sehari-hari. Kayak gitu. Dan itu ya alhamdulillahnya ini adik-adik kalau saya bawa pergi, tapi yang laki-laki ya, kalau yang perempuan kan udah yang rada gadget banget ya, Z yang coklat kayak gitu. Z itu kan begini ya, tapi dia nih kayak gini gitu. Jadi bener-bener yang musibah gitu. Kalau yang laki-laki nih ya alhamdulillah kalau dibawa kemana-mana, adiknya baik-baik ya, sobat-sobat ya. Terusin lagi. Promo. Enggak sih, enggak promo. Soalnya udah beberapa yang ada remaja taruhan yang adiknya belum. Oke, itu dari Mas Dava. Penanya kedua, Ciri-ciri red flag itu ada 4 atau 5 ya, yang mulai dari toxic, gaslighting, emotional, dan controlling. Nah, yang saya katakan kan Gen-Z itu kan rata-rata adalah orang individualisme. Maksudnya tuh kurang berkomunikasi, jadi baca dia kurang berkomunikasi ke sesama, entah itu ke pasangan atau mungkin sesama teman. Nah, Kali jadi relawan di madrasah siapa misalnya, jadi relawan di panti asuhan misalnya, tapi dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Terus dia bilang, ya nanti malah ujung-ujungnya kita dimanfaatin deh sama orang lain. Nah, karena itu tuh yang juga tuh. Itu urusan dia. Karena ada malaikat yang tukang nyatet niat kita, apa yang kita lakukan. Ngapain kamu nyatet perbuatan orang lain? Yang penting niat kamu sendiri. Aku niatnya memang pengen berbuat baik. Kalau dia mau memanfaatkan aku, silakan. Tapi aku juga bukan orang yang bisa dimanfaatkan sesukanya. Apalagi jika tidak sesuai dengan kebutuhannya. For example, kamu di panti asuhan misalnya, di panti lansia misalnya. Tujuan kamu memang membantu di panti lansia tersebut. Membantunya seperti mengajar ngaji atau kemudian mengajar baca tulis. Terus kemudian kamu dimanfaatkan sama pengurus panti. Saya nambah pijitin. Nah, kan udah salah itu. Ya nggak gitu juga atau bermanfaat. Terus aku kasihan sama kakak itu jadi aku pijitin, kan nggak seperti itu. Harus tetap ada batasannya. Kita punya akal, punya logika. Bagaimana kita bisa berbuat untuk orang lain tanpa merugikan diri kita sendiri. Penanya ketiga, Abdul Wahid mengatakan bahwa kita ini kalau berkawan boleh dengan siapa saja, tapi yang membedakan adalah tingkat kedekatannya. Walaupun kalau dengan red flag mungkin kita berkawan tapi tidak terlalu dekat, karena teman dekat itu yang menentukan karakter kita. Tapi dalam hal relationship ini, menurut Kak Dani bagaimana? Saya ada sebuah peristiwa. Jadi ini seorang teman ya, terasa itu udah teman dekat karena mungkin 3 tahun 4 tahun kesana gitu kan. Tapi dalam satu kondisi, ternyata dia ini melakukan suatu tindakan yang mulai menampakkan karakternya. Dia sebagai red flag. Padahal dia udah 3 tahun bersama dan kegiatan yang masih 3 gitu. Tapi ternyata kemudian ada satu peristiwa itu menunjukkan dia red flag. Nah, kemudian dalam waktu-waktu dekat, kita ini kayak lepas komunikasi lah. Lost kontak, chat hubungan. Nah, kalau menurut Kak Nailin dalam kondisi seperti itu, relationship seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyamari, terus memperbaiki hubungan dan mengajaknya berkawan lagi dengan cara positif? Karena kan kita nggak tahu ya ide itu bisa datang dari mana, gitu kan. Makanya dari Ustaz Abdul Wahid kemarin mengatakan berkawan dengan siapa aja, siapa tahu nanti ide bisa datang dari mana. Silahkan Kak Nailin. Ketika saya berteman dengan orang yang red flag, kita tidak akan bisa menghindari kita bertemu dengan orang yang red flag. Dan saya itu termasuk orang yang cenderung untuk berteman dengan orang-orang yang red flag tersebut ketika saya lagi di kampus dulu. Jadi berbeda dengan yang lain, aku memilih teman yang green flag, saya memilih teman yang red flag. Tujuannya cuma satu, mengubahnya menjadi lebih baik. Jadi pilihan kamu itu cuma 2. Apakah kamu bisa mengubahnya? Apakah kamu meninggalkannya? Karena ketika kamu masih berhubungan dengan orang red flag itu, tanpa kamu memiliki kemampuan untuk mengubahnya, maka kamu yang akan menjadi orang yang paling
Jadi pilihannya cuma hanya itu aja. Benar seperti kata sendiri Ustaz Wahid Abdul Wahid tadi, kita nggak tahu hidayah itu datang dari mana. Dan di sini saya memposisikan diri sebagai orang yang membawa hidayah untuk teman saya. Ya, bukan. Jadi tadi kembali ke prinsip bagaimana kita bisa bermanfaat ke orang lain. Jadi orang-orang yang rata, jadi kan rata-rata memang dia itu dikucilkan sama lingkungannya dan kemudian hanya menjadi bahan gibahan doang. Bisa menyadari ketika itu terjadi sama mereka, mereka itu akan semakin liar, semakin brutal, semakin jahat. Penanya keempat, Itu cara kita bisa mendapatkan mereka, tapi juga untuk membuat apa ya? Kita tuh salah satu prinsip gitu loh. Kita tuh energinya habis dengan mereka kayak gitu. Oke. Nah, hal tersebut itu yang mungkin ego dari Gen ini tidak menerima. Nah, itu yang terjadi. Mereka merasa kayak Gen X ini terlalu menekan. Saya merasa engap, gak bisa bernafas. Sementara Gen X merasa ini anak kenapa? Kok dia menutup diri sibuk dengan handphonenya? Padahal aku juga pengen ngobrol sama dia, aku juga pengen bercanda sama dia. Orang-orang Gen X itu bukan orang yang gampang memasukkan sesuatu ke dalam hatinya. Mereka nggak mudah sakit hati, mereka nggak mudah tersinggung. Mereka juga orang yang mungkin salah paham ya karena Gen X itu tadi, tapi dia bukan orang yang mudah tersinggung seperti Gen Z. Gen Z itu adalah generasi yang paling mudah tersinggung. Cuma dibilang, loh kamu kok sekarang gemukan, loh kamu kok sekarang kurusan, langsung bikin story. Udah lama gak ketemu, sekali ketemu body shaming. Udah gitu yang disindir diblokir lagi, nggak bisa tahu. Jadi dia nyindir ke siapa sih? Orang-orang yang disindir nggak tahu diblokir. penanya terakhir, Gimana kita menghadapi teman yang red flag tapi setia kawan. Jadi, dia itu sesat, tapi ya kalau kita baru dia itu aja paham. Nah, itu aja. Gimana cara menghadapi teman yang red flag tapi dia setia kawan? Ya seperti yang saya katakan ya, kalau kita memang bisa maintenance itu kenapa enggak gitu? Maka kita kalau berteman atau bergaul kan dengan siapa saja. Yang penting jangan sampai red flagnya itu merugikan kita aja. Jangan menular, jangan sampai menginfluence kita. Kalau bisa kita yang menginfluence dia kayak gitu. Tapi kalau kita nggak bisa menginfluence ya kita tinggalkan. Karena namanya orang red flag itu biasanya dia merugikan orang lain dan nanti kita juga akan seperti saya bilang di awal gak perlu makan rokoknya tapi ikut kena ute. Nah seperti itu. Jadi apa nggak ada sih orang lain yang bisa disetia kawanin misalnya kayak gitu. Berkawan sama Allah lah, kita dikirim sama teman yang benar-benar baik yang bisa bikin iman dan takwa jadi meningkat gitu. Oke, begitu. Ini kayaknya sudah sebenarnya ya jawabannya. Red flag itu kembali ke karakter. Kalau memang karakternya bisa kita maklumi dan kita bisa perbaiki, ya perbaiki. Tapi kalau nggak bisa ya, kayaknya cukup. Ya cukup. Alhamdulillah. Ini kayaknya lebih lama daripada yang kemarin. Ya, kemarin kayaknya jam 5 lebih ya, lebih dikit lah. Ini Insya Allah ya, ini lebih. Semoga ini ke depan lebih semangat lagi, lebih banyak lagi. Dan tadi ya, kalau ada kebaikan tolong sampaikan ke yang lain. Kalau ada keburukan, kekurangan sampaikan ke kami akan memperbaiki. Gitu ya. Dan nanti bagi yang belum masuk grup, silakan saya nomornya dan saya masukkan ke grup kita. Dan sebagai info selanjutnya, ini Insya Allah kita akan rutin setiap bulan. Ya, Insya Allah akan rutin setiap bulan. Maka ini tadi Mbak Farida, Mbak Nabila, Mbak Sari juga ini baru lihat kemarin kan? Belum, baru ini ya, Mbak Amel, baru ini Pak. Biasa lihat ya. Dan ini Ibu juga alhamdulillah ini bersama anak-anaknya. Luar biasa, mohon informasi ke yang lain untuk bulan depan, insya Allah dengan tema yang menarik, lebih menarik lagi. Ya, semoga ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya dan sanggup hidup kita di dunia dan di akhirat. Berkaitan sama relationship tadi Kak, mungkin buat motivasi dari Gen Z itu insya Allah lingkungan yang baik akan membantu kalian untuk bertemu dengan pasangan yang baik juga. Wes.
Ya asik ya itu. Insya Allah. Asik. Amin. Tapi emang iya, nggak mungkin ya kita sering kumpul sama berhubungan sama orang baik terus tiba-tiba mau duduk sama orang sering nggak mungkin ya, mustahil. Nah ini sering-sering kita berkumpul seperti ini semua itu menjadi pendapatan masyarakat. Makan ya. Oke, karena sudah mau maghrib, mari pertemuan kita. Dan terima kasih ini Ayahanda Kasiman tadi, ayah dari beliau mau bersamai kita ya. Saya aja ini ternyata diikuti sama Gen X ya, bukan saya ikut aja tadi, ikut menyimak tadi saya baru tahu saya. Sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kamila Roskia dari SMA Negeri 2 Pati. Bisa tolong diperkenalkan dulu nama dan asalnya dari mana? Saya Fatimah Syarifah dari Juwana. Sudah berapa kali ke acara pengajian asyik remaja Pati ini? Baru sekali. Bagaimana kesan-kesannya pertama kali first impression di acara pengajian ini? Alhamdulillah untuk mengisi liburan yang bermanfaat dan asik. Bagaimana pesan untuk para panitia di acara pengajian Pati Asyik Muhammadiyah ini? Diadakan sering-sering di saat waktu liburan. Oh iya, terima kasih atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dokumentasi. Alhamdulillah, acara ngaji asyik remaja Pati berlangsung dengan sukses, seru sekali. Barakallah Ayunda Nailin ilmunya yang sangat bermanfaat. Terima kasih atas kerja keras seluruh panitia. Semangat mengajak ngaji kita remaja Pati. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.